Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat berpikir. Selamat datang dalam segmen 7 menit aja. Dalam 7 menit, mari kita berpikir. Kekuasaan di dunia ini pasti ada batasnya. Seberapa kuat seseorang penguasa menjaga singgasananya, pada waktunya akan berakhir juga. Itu yang terjadi pada Bashar Assad di Suriah. Dinasti Assad yang dikenal sebagai salah satu rejim paling represif di dunia itu tumbang. Padahal Bashar didukung Amerika dan Rusia. Kehancurannya pun tragis, ditumbangkan oleh rakyatnya sendiri. Dan akhirnya terhina lari ke luar negeri. Rakyat Suriah menyambut gembira, bayang-bayang ketakutan selama puluhan tahun itu sirna. Di bawah rejim Assad, ribuan orang anti rezim dipenjara, disiksa, bahkan dibunuh. Di penjara, banyak wanita muslimah yang diperkosa oleh aparat rejim sehingga melahirkan anak tanpa jelas siapa ayahnya. Tidak sedikit kaum muslim yang syahid setelah bertahun-tahun menata derita di balik derita. Sahabat berpikir yang dirahmati Allah, kita patut belajar dari apa yang terjadi di Suriah. Lihatlah kesabaran dan keteguhan saudara-saudara muslim kita di sana. Meski menghadapi kekejaman yang luar biasa, rakyat Suriah tetap teguh dalam keimanan dan ketakwaan mereka. Mereka tidak pernah menyerah dan putus asa. Mereka terus meneguhkan harapan untuk perubahan hakiki. Kesabaran dan pengorbanan mereka adalah teladan luar biasa bagi umat Islam di seluruh dunia. Orang-orang seperti mereka inilah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala beri penghargaan terbaik dengan karunia pahala yang tak terbatas, sebagaimana firman-Nya, innama yuwaffas sabaru ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Maknanya, kata Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, pahala untuk mereka itu tidak lagi ditakar, tidak ditimbang dan tidak lagi dihitung karena amat banyaknya. Sahabat berpikir yang dirahmati Allah, kejatuhan rejim Assad di Suriah bukanlah akhir perjuangan. Revolusi Syam yang diberkahi harus dijaga dari pembajakan oleh tangan-tangan kafir barat, terutama Amerika Serikat dan Rusia. Pengalaman menunjukkan negara-negara besar selalu berusaha mempertahankan dominasinya melalui solusi-solusi palsu, seperti negosiasi politik dan pemerintahan boneka, yang tetap berlandaskan sekulerisme. Mereka melakukan itu baik secara langsung maupun tidak langsung melalui kaki tangannya. Revolusi tidak boleh kendor hanya dengan jatuhnya rezim penguasa tiran. Perubahan mesti jelas arahnya, yakni diarahkan pada Islam, bukan dengan tetap mempertahankan sekulerisme. Karena itu tak boleh ada negosiasi ataupun kompromi apapun dengan pihak-pihak asing atau barat yang notabene kafir, yang jelas-jelas tidak menghendaki Islam. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah jauh-jauh hari memperingatkan, walan tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi'u millatahum. Kaum Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah ridho kepada kalian hingga kalian mengikuti agama jalan hidup mereka. Sahabat berpikir yang dirahmati Allah, ketahuilah, makar-makar kafir barat hanya bisa diatasi bila kaum muslim di Suriah bersatu dan tidak mudah diadu domba. Persatuan yang didasarkan iman atas dasar visi dan misi yang sama, yakni tegaknya izul Islam wal muslimin, tegaknya syariah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslim tak boleh bersikap lemah di hadapan musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebabnya jelas, Allah lah yang akan menghancurkan musuh-musuhnya melalui tangan orang-orang yang senantiasa teguh dengan keimanannya kepadanya. Inilah yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dulu, meski baru saja Rasulullah SAW mendeklarasikan negara Islam di Madinah,
Beliau langsung menantang semua kekuatan yang berseberangan dengan Islam. Ini karena menegakkan dan menyebarluaskan Islam ke seluruh penjuru dunia adalah keharusan, bukan sesuatu yang bersifat sekunder. Kita harus yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala bila kita teguh dalam memegang prinsip-prinsip perjuangan sebagaimana yang telah digariskan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Terkait itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu, innallaha la yuhibbu kulla khawanin kafur." Sungguh Allah akan membela orang-orang beriman. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat lagi mengingkari nikmat. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Waraddallahu alladziina kafaru bighairihim lam yanalu khaira." Dan Allah menghalau orang-orang kafir dalam keadaan penuh dengan kejengkelan. Mereka tidak memperoleh keuntungan apapun. Sahabat berpikir yang dirahmati Allah, apa yang terjadi di Irak, Libya, Tunisia, dan Mesir cukuplah menjadi pelajaran. Kaum muslim berjuang, kemudian kaki tangan barat yang menikmati hasilnya. Karena itu rakyat Suriah khususnya juga umat Islam pada umumnya di seluruh dunia termasuk di negeri ini tentu harus selalu menyadari bahwa perubahan hakiki hanya bisa tercapai melalui tegaknya syariat Islam secara total dalam semua aspek kehidupan. Sistem sekulerisme yang menjadi akar penderitaan umat harus dihancurkan hingga ke akar-akarnya. Sistem pengganti yang sesuai dengan tuntunan Islam adalah khilafah ar-rasyyidah berdasarkan manhaj kenabian. Ini yang wajib diperjuangkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.